Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Radatul Jannah. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Doa Bangsa. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai penyelenggaraan jenazah ya. Meliputi yang pertama adalah pengertian jenazah, kemudian yang kedua adalah sebab-sebab mengapa harus dilaksanakannya pengurusan jenazah. Selanjutnya adalah hukum daripada pengurusan jenazah itu seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah kategori jenazah yang wajib dimandikan itu seperti apa. Kemudian dalil-dalil mengenai pengurusan jenazah, dan yang terakhir adalah hikmah pengurusan jenazah. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian jenazah. Kata jenazah sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yaitu janazah, yang artinya adalah sebutan bagi orang yang sudah meninggal. Kemudian pengertian daripada pengurusan jenazah itu sendiri adalah perilaku mengurus jenazah, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan. Nah, pengurusan jenazah ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan atau memuliakan manusia yang sudah meninggal. Selanjutnya pembahasan yang kedua adalah sebab-sebab mengapa sih terselenggaranya pengurusan jenazah. Yang pertama adalah ajaran Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Di sini artinya bahwasanya dalam kesibukan apapun manusia dituntut untuk senantiasa tetap harus meningkatkan ketakwaan dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah manusia merupakan makhluk mulia. Artinya apa? Manusia merupakan salah satu makhluk Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan jin, dibandingkan dengan sebangsa setan, dibandingkan dengan makhluk lainnya seperti binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya adalah kehidupan manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah diciptakan ke dunia ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada seseorang tersebut atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah menjauhi fitnah, ya. Apa maksudnya menjauhi fitnah? Maksudnya adalah ketika seseorang meninggal, kemudian proses pengurusannya dimulai dari memandikan, kemudian mengkafani. Di sini proses yang pertama memandikan, artinya apa? Ketika seseorang itu meninggal, ya, kotoran ataupun najis yang ada dalam tubuhnya itu dibersihkan sehingga tidak ada najis yang terbawa ketika nanti dikuburkan. Setelah itu dikafani. Dikafani itu kan menutupi tubuh jenazah dengan kain. Otomatis ketika jenazah itu memiliki cacat atau kerusakan sehingga aibnya itu akan tertutup dengan kain kafan. Lalu dikuburkan. Mengapa harus dikuburkan? Ini salah satu proses ya untuk menghindari supaya jenazah itu tidak dimakan oleh binatang buas, kemudian tidak menjadi tontonan orang banyak, kemudian aibnya pun bisa tertutup, kemudian itu tidak bisa menimbulkan sebuah penyakit seperti itu. Selanjutnya adalah hukum pengurusan jenazah ini seperti apa? Hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah ini adalah kewajiban yang disebabkan kepada umat Islam secara kolektif dan memenuhi asas kecukupan. Contohnya seperti ini, jika di salah satu kampung itu ada yang meninggal, kemudian masyarakat sekitar ikut serta dalam pengurusan jenazah, maka ya dosanya itu gugur. Berbeda hal ketika misalkan di satu kampung itu ada yang meninggal, kemudian tidak ada orang sama sekali yang mengurusi jenazah tersebut, maka satu kampung tersebut ikut berdosa, seperti itu ya. Ini merupakan hukum daripada fardu kifayah. Selanjutnya adalah kriteria jenazah yang wajib dimandikan itu seperti apa? Yang pertama adalah tentunya harus umat Islam ya. Kemudian ada beberapa jenazah yang tidak dikategorikan untuk tidak diwajibkan dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan. Apa itu kategorinya? Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Artinya apa? Orang yang mati syahid itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ketika meninggalnya dalam kondisi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bayi yang keguguran dan belum sempurna bentuknya. Ya, jadi hanya beberapa bulan bayi tersebut ada di
janin ataupun di kandungan ibu gitu ya, kemudian tiba-tiba Allah mencabut ataupun berkehendak untuk bayi tersebut tidak bernyawa, maka itu tidak diwajibkan untuk dimandikan karena fisiknya itu belum terbentuk, sehingga itu silahkan langsung dikuburkan saja. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hilang atau tidak ditemukan. Nah, ini merupakan jenazahnya tidak ada, ini juga tidak diwajibkan untuk dimandikan kemudian dikafani atau disolatkan karena jenazahnya tidak ada. Ini jika misalkan memang ingin disolatkan, maka itu laksanakan sholat jenazah secara gaib ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah orang yang meninggal dan jasadnya hancur. Nah, ketika seseorang ataupun jenazahnya ketika meninggal kemudian tubuhnya hancur, entah itu karena kecelakaan, terbakar dan lain sebagainya yang menyebabkan tubuh tersebut tidak utuh lagi, maka itu juga tidak diwajibkan kepada kategori jenazah yang tidak perlu dimandikan, dikafani dan disolatkan, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa dalil mengenai pengurusan jenazah. Salah satunya ini hadis mengenai tidak boleh merusak jenazah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan, rawahu Abu Daud, yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dosa merusak tulang belulang mayit sama seperti dosa merusaknya ketika ia masih hidup. Baik, selanjutnya dalil mengenai pengurusan jenazah yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salam wa iyadatul maridi wa tiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul atisi, muttafaq alaih, yang artinya adalah hak muslim yang harus dipenuhi oleh muslim yang lainnya. Yang pertama adalah menjenguk orang yang sakit, kemudian menjawab salam, kemudian mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan menjawab doa yang bersin. Dan ini yang terakhir adalah hikmah daripada pengurusan jenazah. Di antaranya yang pertama adalah mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah dalam kesibukan apapun kita harus senantiasa mampu meningkatkan ketakwaan di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan kepada manusia akan kematian. Nah, di sini seseorang yang enggan untuk mengingat kematian, maka dia akan dengan senantiasa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah ataupun tidak takut akan siksa daripada yang sudah diterangkan dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, ketika seseorang senantiasa selalu mengingat kematian, maka dalam kehidupannya, kesehariannya dia akan senantiasa memperbanyak amal ibadah, baik itu sholat, sedekah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh. Nah, ketika kita meninggal, maka apa yang harus dipersiapkan? Salah satunya adalah sebuah pahala. Pahala itu akan didapatkan daripada ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya yang mampu mendatangkan pahala. Lanjutkan ya, mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas sebagai makhluk sosial. Nah, kita di dunia ini ya tidak bisa hidup sendiri. Kita senantiasa harus bersosialisasi dengan masyarakat, karena ketika kita nanti meninggal, maka masyarakat sekitarlah yang akan mengurusinya. Tidak mungkin kita sendiri yang akan mengurusi, dimulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, itu tidak mungkin ya. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu harus bisa menjaga, kemudian menciptakan tali silaturahmi sesama umat muslim. Kemudian selanjutnya adalah mendorong manusia untuk senantiasa menutup aib sesama hamba Allah. Artinya apa? Ini dijelaskan dalam sebuah hadis pula, ketika kita mampu menjaga aib orang lain, maka aib kita sendiri pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, tidak boleh serta-merta kita memberikan ataupun menyebarkan ya berita-berita yang tidak benar adanya, seperti itu. Nah, kemudian menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pengurusan jenazah. Ini adalah salah satu hikmah yang terakhir daripada pengurusan jenazah.
Baik, demikian itulah yang dapat saya sampaikan mengenai penyelenggaraan pengurusan jenazah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.